Halo semua, pernah nggak sih kalian lagi santai terus ngeliatin langit dan mikir, kok warnanya bisa beda-beda ya? Siang hari biru cerah, sore jadi jingga, malamnya jadi gelap gulita. Ternyata jawaban di baliknya itu seru banget loh. Pertanyaan simpel banget kan? Kita ngelihat langit biru hampir setiap hari, sampai rasanya itu udah biasa aja. Tapi justru di balik hal yang biasa itu, ada penjelasan sains yang wah keren banget. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti pada ingat kan lagu ini? Kita semua kayaknya pernah nyanyiin ini waktu kecil. Walaupun, kalau dipikir-pikir, di langit yang biru kan bintangnya cuma ada satu ya, yaitu matahari. Tapi lagu ini nunjukin kalau pertanyaan soal langit biru itu udah ada di benak kita dari dulu. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita lihat dulu ya. Langit biru di siang hari. Kenapa sih harus biru? Kenapa nggak hijau atau ungu gitu? Nah, ini nih, ada satu mitos yang sering banget kedengeran. Katanya langit biru itu gara-gara pantulan warna laut. Coba deh kita pikirin bareng. Kalau bener gitu, harusnya warna hijau dari hutan atau coklat dari daratan ikutan mantul juga dong ke langit? Nah kan, nggak masuk akal. Jadi jelas bukan itu jawabannya. Jawaban ilmiahnya itu ditemukan udah lama banget, tahun 1871, oleh seorang ilmuwan bernama Baron Rayleigh. Kuncinya ada di istilah yang namanya hamburan Rayleigh. Gampangnya gini, partikel-partikel super-duper kecil di udara kita itu ternyata lebih jago buat nyebarin cahaya biru dibanding warna-warna lain. Jadi prosesnya tuh gini, cahaya matahari kan aslinya warnanya putih ya, gabungan semua warna pelangi. Nah, pas cahaya ini masuk ke atmosfer bumi, dia itu kayak nabrak partikel-partikel udara. Partikel ini langsung nyebarin cahayanya ke mana-mana. Dan karena cahaya biru punya gelombang yang lebih pendek, dialah yang paling heboh dihamburkan ke segala penjuru. Makanya pas kita lihat ke atas, mata kita itu dibanjiri sama cahaya biru dari segala arah. Dan voila, langitnya jadi kelihatan biru. Oke, misteri langit biru udah kelar. Tapi, jangan seneng dulu. Konsep yang sama persis ini juga ngejelasin fenomena keren berikutnya. Langit senja yang warnanya jingga. Nah, ini kan jadi pertanyaan lanjutan yang pas banget ya. Kalau emang udara jago banget nyebarin warna biru, kok pas matahari mau tenggelam, warnanya malah jadi merah atau oranye? Kenapa bukan biru juga? Jawabannya, yaitu tadi, hamburan Rayleigh lagi. Jadi kuncinya itu cuma satu, jarak. Coba bayangin, pas siang hari, matahari kan ada persis di atas kepala kita. Jadi cahayanya cuma ngelewatin atmosfer tipis aja. Tapi pas sore, pas senja, matahari kan ada di ujung cakrawala tuh. Artinya cahayanya harus nempuh perjalanan yang jauh lebih panjang, lewat atmosfer yang lebih tebal buat sampai ke mata kita. Nah, di perjalanan panjang itu, hampir semua cahaya biru udah habis dihamburkan ke sana-sini. Terus yang sisa apa? Yang sisa dan berhasil nyampe ke kita ya warna-warna dengan gelombang lebih panjang. Merah, orange, dan kuning. Keren kan? Ngomong-ngomong soal penasaran nih, selain warna langit, ada nggak sih fenomena sehari-hari lain yang suka bikin kalian mikir, ini kok bisa gini ya? Coba deh iseng-iseng tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas bareng-bareng di lain waktu. Oke, dari terang sekarang kita pindah ke gelap. Nah, bagian ini mungkin yang paling bikin mikir dan agak melawan logika. Misteri gelapnya langit di malam hari. Coba deh, pikirin ini. Kalau alam semesta ini luasnya tak terbatas, dan isinya ada triliunan bintang, harusnya, ke arah manapun kita lihat, pasti ujung-ujungnya mata kita bakal mentok di satu bintang kan? Logikanya, langit malam harusnya terang benderang kayak siang. Nah, pertanyaan aneh tapi logis ini namanya paradoks Olbers. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja kita lagi di tengah hutan yang pohonnya tak terhingga. Kemanapun kita lihat, pandangan kita pasti ketutup sama batang pohon kan? Nah, harusnya bintang juga gitu. Seluruh langit malam harusnya bersinar seterang permukaan matahari. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Langit malam ya gelap. Aneh kan? Kenapa coba? Nah, si Heinrich Olbers ini yang namanya dipakai buat paradoks tadi, dia sendiri yang nyimpulin sesuatu yang, buat zamannya itu revolusioner banget. Dia bilang, gelapnya malam itu justru bukti kalau asumsi kita tentang alam semesta itu salah. Alam semesta itu ternyata tidak statis. Ini petunjuk gede banget. Terus jawaban benerannya apa dong? Yuk kita bedah bareng-bareng apa kata ilmuwan modern buat mecahin teka-teki yang umurnya udah ratusan tahun ini. Jawaban pertama persis kayak dugaan Olbers tadi. Alam semesta kita itu nggak diem aja. Dia terus mengembang. Bintang-bintang dan galaksi-galaksi itu saling menjauh satu sama lain. Kayak titik-titik di permukaan balon yang lagi ditiup. Jawaban kedua, ini lebih gila lagi. Jadi menurut teori Big Bang, dulu banget
Alam semesta kita itu super panas dan terang benderang. Terus, cahayanya kemana sekarang? Jawabannya, cahaya itu udah melar. Prosesnya gini nih, coba ikutin pelan-pelan. Dulu, alam semesta kita itu terang banget. Terus dia kan mengembang tuh, kayak balon ditiup tadi. Nah, ruang di dalamnya itu sendiri ikutan melar. Cahaya yang lagi jalan di dalam ruang itu, ya ikut ketarik, ikut meregang juga. Panjang gelombangnya jadi melar lebih dari 1000 kali lipat. Hasilnya, cahaya yang tadinya bisa kita lihat berubah jadi gelombang mikro. Kita nggak bisa lihat pakai mata telanjang. Jadi cahaya dari masa lalu itu sebenarnya masih ada di sekitar kita, di mana-mana. Cuma wujudnya udah beda aja. Udah jadi tak kasat mata. Nah, dari langit biru, langit senja, sampai langit malam yang gelap, semua penemuan luar biasa ini ternyata akarnya cuma satu. Ini ada kutipan keren yang pas banget. Ternyata pertanyaan yang kelihatannya simpel banget, bahkan mungkin bodoh, justru bisa nyimpen jawaban yang luar biasa dalam. Semuanya itu berawal dari rasa ingin tahu. Inilah inti dari semua penjelasan kita hari ini. Rasa penasaran itu bensinnya ilmu pengetahuan. Jadi tetaplah jadi orang yang kepo tentang semua hal di sekitar kalian. Jangan pernah berhenti bertanya. Oke, sebagai penutup, sekarang gantian aku yang nanya ke kalian. Pertanyaan sederhana apa sih yang dari dulu sampai sekarang masih bikin kamu penasaran tentang dunia ini? Coba yuk kita tuker-tukeran rasa penasaran di kolom komentar. Makasih banyak ya udah nyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.